Kiranya guru-guru yang mengajar dan juga kami sebagai murid-murid boleh belajar dengan sungguh-sungguh. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rosa akan mengajak semuanya untuk menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Everybody Ought to Know.
sebuah lagu yang berjudul Ubah Hatiku. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Kita nyanyikan dengan sikap berdoa. Bagi yang sudah bisa menyanyikannya, masa ajak dengan sikap berdoa. Ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjuru tanah liat, bentuk jadikan ingin ku lihat. Ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I see. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Shalom adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Katakan, saya sudah siap. Yes, kita mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Berikan kami hikmat, pengetahuan, dan Roh-Mu bekerja agar kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Boksu mau cerita kisah tentang segenggam beras. Nah, kisah ini terjadi di desa Mizoram, India. Penduduk Mizoram sangat miskin. Penghasilan mereka rata-rata sekitar 400.000 per bulan adik-adik. Tetapi mereka belajar memberi dengan gerakan yang disebut dengan Bufai Tam atau segenggam beras. Gerakan ini melibatkan setiap keluarga yang ada di sana, terutama keluarga-keluarga dari kelompok etnis Mizo,
untuk menyisihkan segenggam beras setiap kali mereka memasak makanan. Hasil pengumpulan beras ini mereka sumbangkan kepada gereja untuk mendukung pelayanan gereja. Padahal bagi mereka yang miskin, beras adalah barang yang sangat penting untuk mereka makan. Tetapi mereka mau loh berbagi dan memberi untuk Tuhan. Bagi penduduk Mizoram, selama kami masih memiliki sesuatu untuk dimakan tiap hari, kami memiliki sesuatu juga untuk diberikan kepada Tuhan setiap hari. Kami melakukan itu sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh penduduk Mizoram. Jadi, selain beras, mereka juga memberikan hal-hal lain seperti kayu bakar, sayur mayur, dan hasil bumi lainnya, hasil panen mereka. Lalu gereja menjual beras dan semua pemberian masyarakat Mizoram. Dan akhirnya menghasilkan uang. Uang itu digunakan untuk mendukung gereja dan penginjilan. Nah, hasilnya gereja-gereja di Mizoram sekarang bisa mandiri adik-adik. Dan orang-orang yang ada di sana pun juga terberkati. Dalam 1 tahun, coba adik-adik tebak berapa dana yang terkumpul dari hasil pemberian masyarakat Mizoram. Yang terkumpul dari 1 tahun adalah 13 juta US dollar. Atau sama dengan 182 miliar rupiah. Wow, luar biasa adik-adik. Hanya dari segenggam beras dan hasil penjualan panen mereka dapat mengumpulkan sebanyak itu uangnya. Dan uang itu untuk pekerjaan pelayanan Tuhan adik-adik. Nah, desa Mizoram yang paling miskin di India itu menjadi desa yang sangat terkenal sebagai desa yang banyak membantu, membiayai penginjilan ke seluruh India dan bahkan ke dunia loh. Mereka tahu pentingnya penginjilan agar semakin banyak orang yang mendengar tentang Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Penduduk desa Mizoram membuktikan kepada kita bahwa seseorang dapat melayani Tuhan dan memberi kepada sesama bukan karena kaya atau miskin, tetapi karena mereka punya hati yang mau memberi. Mereka kaya hatinya, mau memberi. Mereka tidak mementingkan diri sendiri karena mereka mau memberi. Nah, hidup penduduk Mizoram diberkati Tuhan. Bukan karena mereka kaya adik-adik, tetapi karena mereka kaya hatinya untuk memberi dan mereka pun berbahagia. Seperti kata Tuhan Yesus dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itulah yang dipraktikkan oleh penduduk Mizoram. Nah, adik-adik, penduduk Mizoram begitu sangat berbahagia dan suka memberi. Sebenarnya yang seharusnya menerima bantuan itu adalah penduduk Mizoram karena mereka miskin. Tetapi mereka yang miskin menjadi desa yang mau memberi dan suka memberi bantuan. Hidup mereka sangat berbahagia adik-adik karena mereka suka memberi dan hidup mereka berguna bagi orang lain. Nah, adik-adik, kita akan menyaksikan kisah ibu janda yang rela memberikan makanan terakhir mereka kepada hamba Tuhan. Dan lihatlah hasilnya. Yuk kita simak sama-sama ya. Elia, ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering,
sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah. Buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Nah, adik-adik, ibu janda Sarfat dan anaknya rela memberi makanan mereka kepada Nabi Elia. Walaupun itu makanan terakhir mereka. Mereka tidak memikirkan setelah ini mereka makan apa, hidupnya bagaimana. Mereka hanya taat ketika Nabi Elia memerintahkan ibu ini membuatkan roti bagi dia. Tapi lihatlah yang terjadi. Karena ibu janda ini rela berbagi tepung dan minyak, ibu janda ini tidak habis-habis sampai masa kekeringan itu berakhir. Tuhan memberikan mujizat bagi keluarga ibu janda ini. Mereka tetap makan selama masa kekeringan dan mereka tidak kelaparan. Memberi merupakan bukti kasih. Seperti Tuhan Yesus sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita loh adik-adik. Dia turun datang ke dunia untuk memberikan nyawanya menebus dosa kita manusia. Ayo adik-adik, mari kita suka memberi sebagai bukti kasih kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil di rumah kita. Contohnya kita suka berbagi mainan, suka berbagi HP, suka berbagi makanan, dan berbagi kamar dengan saudara kita, abang kita, kakak kita, atau adik kita. Jadilah anak yang tidak mementingkan diri sendiri atau egois ya, tapi kita mau berguna bagi orang lain dan kita menjadi orang yang suka berbagi, suka memberi. Seperti kata firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 36, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Kita menjadi orang yang bermurah hati karena Tuhan telah menunjukkan kemurahannya kepada kita. Nah, sampai di sini cerita kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Nah, kuis Alkitab kita hari ini,
apa yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35 tentang memberi. Yang kedua, mujizat apa yang terjadi dalam keluarga janda Syarfat selama masa kekeringan? Jawab, kuis Alkitab ini kirimkan ke Google Classroom masing-masing ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Oke, adik-adik, ibadah kita selesai. Kita mau berdoa, doa Bapa kami. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan, anugerah daripada Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang memberkati adik-adik sekalian mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya.